Yang saya lihat di dalam itu banyak perempuan-perempuan yang disiksa. Salah satunya aku ngelihat perempuan digantung, telanjang, itu lagi dicambuk, bener-bener kayak kambing yang lagi mau biasanya disayat, dikulitin kayak gitu. Itu pakai gergaji mesin gede-gede banget. Pas si sosok yang ngelakuin itunya tuh bener-bener ngegeragaji itu dalaman keluar, terus banyak larva kayak darah-darah, kayak bener-bener nanah tuh keluar semuanya. Aku kaget di situ, kenapa di saat dia nyiksa si perempuan tersebut, si badannya itu bisa balik lagi, dia ngelakuin lagi, balik lagi kayak gitu. Dan itu banyak banget perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dan penonton dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Enal, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Wow, ini tamu kita yang jauh juga ya. Dari kemarin kita jauh-jauh terus nih dapat bintang tamunya nih. Ada dari Ujung Kulon, ada dari Pemalang. Nah, ini sekarang dari Cirebon ya. Cirebon Sindang Gempeng bukan ya? Bukan. Sindang Laut. Oh, Sindang Laut. Oke. Ada tetangga saya Sindang Gempeng. Ya, Bang Enal, di sini Bang Enal akan menceritakan pengalaman mistis ya, kejadian yang menimpa atau menggelayuti diri Bang Enal ini. Iya benar. Nah, kalau boleh tahu bisa diceritain sedikit aja dulu kisi-kisinya nih Bang. Dari kecil dihantuin makhluk-makhluk halus, makhluk kayak gitu. Terus sampai sekarang juga itu terornya bener-bener gak ada yang berhenti sama sekali. Kayak ya mungkin ya ada yang bilang katanya itu dari kiriman. Sempet juga ada yang bilang aku sempet mau dijadiin tumbal sama orang lain, tetangga sendiri selama 4 kali. Beda-beda orang itu tuh. Tapi sebelum Enal menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Mau dijadikan tumbal ya. Iya seperti itu. Gila ya, zaman sekarang itu memang luar biasa banget orang-orang kalau udah sakit hati atau jahat lah apa namanya gitu, cemburu, iri atau kayak gitu ya Bang. Oke Bang, buat menyingkat waktu mungkin udah siap Bang ya buat bercerita ya. Siap. Oke, silakan Bang Enal. Jadi awal mula saya ngerasa ada teroran itu emang dari sejak kecil. Semenjak aku lahir di Indramayu, terus aku pas SD aku pindah ke daerah Cirebon Timur kan, dan aku tinggal di situ. Lah pas pindah itulah aku mulai dihantuin kayak penampakan dari kecil itu. Langsung aja yang pernah aku alamin waktu itu zamannya SD kalau nggak salah kelas 3 itu. Aku di situ udah bener-bener dihantuin kayak penampakan sosok-sosok makhluk ada yang menurut aku serem banget gitu tuh. Kayak sosok kuntilanak lah, pocong lah kayak gitu. Dan itu ya
hampir setiap aku keluar rumah, di dalam rumah, bahkan nggak aku aja ternyata yang diteror itu, aku dan ibu aku terutama. Kalau yang lainnya enggak, aku kan anak pertama gitu kan. Serumah nggak ada yang diteror, cuma aku sama ibu aku aja dari situ. Nah, terus singkat cerita, akhirnya di saat aku umur 20 tahun, pikir aku nggak bakalan ada lagi tuh teror-teror seperti itu kan. Dan lebih-lebih malahan bang, terornya itu. Pas aku kerja di salah satu tempat usaha lah daerah Cirebon kota kayak gitu. Ini yang menurut aku bener-bener serem banget. Terornya itu waktu itu tuh aku masih inget. Jujur yang namanya juga anak muda ya, kadang ya minum lah apa. Pas waktu itu aku lagi habis minum, ceritanya sama owner juga gitu kan. Owner izin nih cek si Cici, kita sebut aja si Kiki sama si Koko itu manggil aku Jack gitu nama panggilan aku. Dia bilang mau tinggalin dulu ya, Cici sama Koko mau ada perlu gitu. Ya udah, ya nggak apa-apa. Terus mereka keluar. Habis mereka keluar, aku tuh masuklah ke tempat tidur. Pas aku lagi tidur itu, aku kan tidur di lantai bawah. Itu tempat kerja tuh ada 3 lantai waktu itu posisinya. Dari situ kejadiannya tuh pas malam Jumat kalau nggak salah. Hujan gede bang di situ tuh bang. Nah awalnya itu aku ngedenger kayak suara orang jalan di tangga. Ya biasa aja lah tadinya gitu. Pas aku nengok keluar gitu kan, buka kamar, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah pas aku masuk ke dalam lagi, itu tiba-tiba tuh kayak ada suara perempuan yang ngetawain. Tapi ngetawainnya tuh kayak ngetawain ngeledek, dan dia tuh ngasih tahu kayak gitu. Setiap aku meremin mata, suara itu keluar bang. Setiap aku melek nggak ada. Terus sampai lumayan sering lah gitu tuh dia munculin suara. Dan akhirnya udahlah aku positif aja, mungkin suara apa nggak tahu, nggak terlalu diinin banget kayak gitu. Dan nggak tahu kenapa pas aku tidur itu aku kayak orang kalau bahasa Sunda sih kayak orang direp-rep bang. Jadi antara tidur nggak tidur. Nah yang aku rasain waktu itu tuh, aku posisi lagi tidur tapi susah gerak, terus mau ngomong pun susahnya minta ampun bang. Nah yang hadir itu sosoknya perempuan bang, rambut panjang, kurus tinggi. Cuma yang aku heran pas aku lihat itu nggak ada kelaminnya bang. Oh, telanjang bulat. Telanjang bulat, bener-bener telanjang bulat. Itu nggak ada kelaminnya, dan di situ tiba-tiba si perempuan itu tuh, sosok perempuan itu ngajak aku buat berhubungan badan. Di situ. Nah terus pikir aku kan, ini tipe aku banget nih, namanya juga barangkali mimpi tak gimana gitu, tipe aku banget nih sosok ini tuh gitu kan. Akhirnya kita ngelakuin bang di situ bang. Bahkan gak punya kelamin. Nggak tahu, tiba-tiba aku ditarik. Cuma pas aku ditarik tuh aku mau aja ngelakuin berbuat hal seperti itulah, kayak gitu. Akhirnya kita ngelakuin, nggak selang lama, tapi anehnya tuh real kayak beneran bang. Aku di situ tuh ngenikmatin, bener-bener nikmatin. Dan di saat saya sadar bangun, ya kayak orang emang beneran habis berhubungan kayak gitu bang. Nyata gitu tuh. Jadi apa? Sampai ejakulasi juga. Sampai ejakulasi juga gitu. Dan itu tuh nyata. Udahlah, pikir aku mungkin mimpi basah gitu kan ya. Akhirnya aku mandi tuh, mandi. Pas keluar kamar mandi itu, tiba-tiba pas aku buka pintu itu bau darah bang. Amisnya amis banget di situ tuh. Di situ aku mulai merinding. Dan pas aku mandi itu tuh, pas aku lagi mandi gitu kan ini gayung, keramas. Aku pas gesain rambut gitu, itu di tangan bener-bener ada rambut panjang. Di situ pikir aku kan, barangkali dari bak, dari air gitu kan ya. Ya udahlah, positive thinking. Akhirnya aku, banyak berapa lembar? Ya segumpalan, nggak terlalu banyak sih. Cuma pas aku keramas gitu tuh emang posisinya panjang rambutnya tuh bang. Akhirnya aku buang kan ke selokan. Aku keluar, nyium bau darah tadi. Aku masuklah lagi buat tidur. Aku posisi waktu itu tengkurap tidur tuh. Dan tiba-tiba si pintu tempat tidur saya itu
kegeser bang, kebuka. Dan disitulah saya mulai nggak bisa gerak lagi bang, susah banget. Setelah pintu itu terbuka, dan disitu kayak ada suara hentakan kaki gede bang, plek, 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 suaranya seperti itu. Dan bikin aku, ini apa nih? Cuma saya mau bangun tuh susah banget badan gitu kan. Akhirnya saya sampai nggak bangun, dan saya berusaha buat merileksin badan gitu, supaya nggak terlalu tegang, supaya nggak terlalu gimana banget. Dan sosok tersebut dengan suara gemuruhnya, dia bilang, ini anak kamu. Ya, dia naruh posisinya di pundak sebelah kiri. Dan yang lebih seremnya lagi bang, pas dia naruh sosok tersebut, suaranya itu kayak tangisan anak anjing kecil. Dari situ berlanjut, singkat cerita, aku mulai nih kayak suka ngobrol sendiri, ketawa sendiri, kadang nangis, kadang marah di tempat kerjaan tuh bang. Aku sempat dibully sama karyawan-karyawan lain waktu itu tuh. Akhirnya aku berusaha curhat semenjak kejadian itu sama owner yang aku kerja itu. Aku ceritain semuanya, dan aku sempat kayak semacam dikenalin lah gitu kan, buat diobatin sama si Cici sama si Koko itu. Waktu itu kayak dimandiin bunga tak apa. Cuma yang aku kagetinya tuh pas kejadian itu tuh, si paranormal tersebut bilang, ini mah bahaya bang, katanya aku tuh udah diikat dan dinikahin sama sosok perempuan yang dia tidak sebutin perempuannya tuh apa gitu. Dari situ bang, terus dari situ bener-bener di salon aku sering yang namanya kerasukan, sering yang namanya nangis sendiri ya kayak gitu. Terus itu tuh, terus banyak kayak semenjak kejadian itu aku juga kayak semacam mulai sensitif gitu loh bang. Jadi terhadap hal-hal seperti itu tuh kayaknya aku tuh makin kayak lebih berdekatan banget dengan mereka-mereka semenjak kejadian aku mimpi hal tersebut yang katanya aku udah diikat sama sosok perempuan itu. Terus ada lagi satu kejadian sama juga pas ada customer. Waktu itu tuh kalau nggak salah bapak-bapak bang, itu masih di tempat kerjaan. Bapak-bapak bilang ke aku, Dek, mau perawatan, mau potong rambut anak saya, kata dia tuh. Oh silakan kok, kata aku kayak gitu kan, mangga. Terus aku dipanggil nih sama si Koko customer ini. Dek, coba sini Dek, kamu di sini tinggal sama siapa? Aku lebih sering sendiri tinggal di sini, gak ada yang nemenin. Ada kadang yang owner, kata aku kayak gitu. Nah terus tanpa dia ngejelasin kenapa, terus dia tiba-tiba nyuruh aku ngadepin ke salah satu ruangan tunggu, dan aku suruh ngadep ke ruangan tunggu tersebut. Dia pindah ke belakang aku, terus dia nempelin tangannya sebelah kiri. Coba Dede gitu kan ya, kayaknya teman-teman kamu di sini banyak banget gitu. Nah teman-teman apa, orang aku sendiri tinggal di sini kan gitu kan. Oh ini juga kayak yang mau kenalan nih sama Koko, katanya tuh. Koko bilang aku temennya dia tuh, dia kayak semacam seneng gitu kan. Masa sih kok, kata aku tuh kayak gitu kan, nggak percaya lah. Akhirnya ya udah, kalau nggak percaya sini ngikutin Koko. Tangan aku suruh ngadep ke posisi tempat tunggu ruangan itu. Sok rasain, nanti apa yang kamu rasain kamu ngomong aja. Nah pas dari situ bener, pas aku iniin tangan itu tuh kayak ada bulu-bulu halus yang nempel. Bulu halus yang nempel kayak gitu di tangan tuh. Berasa kayak lembut gitu ya. Lembut, kayak bener-bener ada yang nempel lembut kayak gitu. Cuma pas aku ngerasain tangan udah bergetar kayak ada yang mau narik, si Koko nepuk tangan aku tuh. Udah bahaya katanya tuh kayak gitu. Pas kebetulan malamnya itu mau malam Jumat Kliwon waktu itu. Ingat aja aku. Pokoknya setiap malam Jumat Kliwon pasti ada aja yang hadir kayak gitu. Nah malamnya itu semenjak kejadian itu hujan gede lagi. Pas aku lagi tidur, kadang kan aku tidur nggak di ruangan khusus, kadang di ruang tempat tunggu juga gitu. Aku waktu itu pas di ruangan tempat tunggu aku tidur. Dari situ saya mulai kayak ngerasa diteror lagi gitu kan.
Yang pertama aku lihat itu kayak ada sosok perempuan rambut panjang terus pakai gaun putih, dia lagi duduk sambil lambai-lambain tangannya di kursi kayak gitu. Tapi pas aku lihat dari kaca, dia nggak ngeliatin mukanya, rambut semua, dan itu panjang banget sampai ke lantai si rambut tersebut. Dan sosok yang kedua yang aku lihat tuh di ruangan perawatan, tapi di bagian tengah khusus potong rambut, saya ngelihat sosok makhluk kerdil kecil. Dia kepalanya botak tapi banyak banget kayak koreng, kayak apa ya, lendir-lendir kayak gitu. Pas dia nengok tuh mukanya kayak kakek-kakek kerdil, tapi kayak kakek gitulah, serem lah. Tapi di situ aku cuma ngelihat dua sosok kayak yang lagi bermain-main. Nah pas aku lihat, mereka berdua ngelihat aku di situ dan sambil kayak mau ngajak main gitu tuh, kayak sini. Tapi di situ enggak nih, mimpi nih. Kok aku kayak gitu terus kan? Posnya aku lagi tidur tapi aku sadar ngelihat mereka tuh. Udah. Terus yang ketiga itu muncullah satu sosok lagi. Itu pas banget di bawah AC. Sosoknya pocong. Yang aku lihat pas waktu itu tuh kayak umumnya pocong, cuma mukanya rata, warna kuning. Tapi dia diem aja, biasa gitu kan. Yang terakhir itu lebih serem. Dia muncul dari balik tembok, bentuknya kayak singa, warnanya putih, mata merah bertaring, lidahnya panjang, kayak ular. Dia senyum ke aku. Dia munculin tangannya itu kayak, kalau hewan sih kayak gorila gitulah, tapi mukanya kayak singa. Dia munculin tangannya kayak ngelambai-ngelambai gini ke aku. Cuma dari situ aku, ini serem, gak mau, aku nolak di situ tuh. Di saat aku dalam hati bilang, gak mau, aku nolak, dia melototin matanya yang tadinya kecil merah, lama-lama itu jadi gede. Taringnya keluar, lidahnya makin menjulur. Terus dia manggil aku lagi kayak, kalau manusia sih sini, tapi aku nolak lagi yang kedua. Aku nolak lagi, semakin jadi-jadi. Dia nyamperin dengan tangannya yang tadinya biasa aja, tiba-tiba itu memanjang si tangan tersebut. Dari situ aku bangun, ya udah, aku ya nenangin diri sebisanya mungkin kayak gitu. Dan dari kejadian situ saya ngerasa, saya tuh kenapa? Ada apa? Kok kayak gini sih gitu tuh. Semenjak ya itu yang tadi pertama yang diteror itu, yang sama sosok perempuan itu. Akhirnya singkat cerita, aku mutusin buat nggak kerja lagi di tempat tersebut. Oke, resign nih. Iya, resign ceritanya. Aku ya udahlah, pengen istirahat aja di rumah. Barangkali di rumah bisa lebih tenang lagi. Barangkali di rumah lebih nyaman lagi kayak dulu. Akhirnya aku resign, aku balik lagi ke rumah. Aku ditemuin lah salah satu orang. Dia ngajak kerjasama di bidang salon kecantikan waktu itu. Dan aku ya udahlah, dengan keputusan yang udah ada, aku menyetujuinya waktu itu tuh. Akhirnya aku kerjasama sama dia. Kita kerjasama sekitar hampir 3-4 tahunan. Terus dengan adanya sebuah permasalahan, akhirnya aku memutusin buat udahlah, aku resign lagi di tempat kerjaan yang kedua itu. Nah, semenjak aku resign di tempat itu, aku kan ya udahlah buka usaha freelance gitu kan ya, buat buka usaha sendiri juga. Tapi di situ tuh setelah aku keluar dari kerjaan situ tuh malah makin menjadi-jadi juga. Bukannya malah hilang. Bukannya malah hilang. Nambah. Yang tadinya hanya sebatas munculin sosok-sosok yang biasa aja, sampai yang menurut aku kok tambah serem dan tambah serem lagi ternyata. Yang aku inget waktu itu tuh apa ya? Pas aku habis kerja sama orang itu, aku tuh kayak orang linglung di rumah tuh. Sama aja kejadiannya kayak yang waktu aku kerja di kerjaan yang pertama. Nangis sendiri bahkan lebih parah.
Lebih parahnya tuh bener-bener ke keluarga imbasnya. Kayak ya ke keluarga. Dari situ sering marah, ngamuk ke orang tua, ke adik-adik, emosian. Pokoknya bener-bener susah tidur, bingung sendiri kayak gitu. Setiap hari sehari-hari aku pas di rumah itu kayak yang emosi aja hawanya. Emosi, kayak orang kebingungan, dihantuin tiap hari seperti itu terus. Akhirnya ada yang nyararin, ini kayaknya kamu ada yang gak beres deh. Itu tuh masih temen sendiri, kadang kan aku curhat tuh. Oh emang kenapa? Udah yuk. Dia ngenalin aku ke orang spiritual. Waktu itu tuh bisa dibilang dia dukun. Nah aku dikenalin lah sama dia. Terus aku diterawang, dibaca-baca, aku ceritain semua apa yang pernah aku alamin waktu itu. Dan dia ngasih tahu kalau aku itu emang bener. Pertama waktu kejadian aku didatengin mimpi yang sosok perempuan itu, katanya aku udah diikat dan dinikahin sama sosok tersebut. Dan kedua, setelah aku kerjasama sama orang dan aku diteror pas di rumah itu, ya bisa dibilang ada yang gak terima lah, ada yang gak suka, ada yang sakit hati gitu kan. Aku kena santet atau guna-guna dari seseorang, kata si orang pintar tersebut. Jadinya aku nggak percaya di situ. Tapi ya udah gini aja, kata si orang pintar tersebut, kalau emang kamu nggak percaya, kamu ngelakuin ini aja, kayak puasa. Terus ada beberapa amalan yang si orang pintar tersebut ngasih buat aku. Aku di situ suruh puasa Senin Kemis sama Weton dan satu amalan. Cuma aku lupa. Cuma yang amalan kedua itu aku inget aja amalannya tuh kalau nggak salah Kulhusungsang. Kulhusungsang. Iya. Aku cuma inget kata-kata depannya aja itu. Sekarang udah nggak mau ini lagi, masih terngiang-ngiang di pikiran, tapi aku takut buat nginget-inget amalan tersebut. Nah dari situ saking aku penasarannya, bener nggak nih kalau aku tuh ada yang nggak suka, ada yang ngirim hal-hal seperti itu. Akhirnya aku ngelakuin apa yang disuruh orang pintar tersebut, kayak puasa, sembayang, ritual-ritual tertentu. Pas salah satu kejadian di saat aku ngelakuin apa yang dia suruh, aku waktu itu tuh habis puasa, weton aku sendiri, dan aku habis ngelakuin sholat tahajud. Tapi emang sih dia nyeritain itu amalannya tuh kayak bahasanya bahasa Jawa kayak gitu. Cuma emang ini amalan buat benteng badan aku sendiri, kata orang pintar tersebut. Akhirnya aku di situ ngelakuin sholat tahajud, aku ngamalin lah tuh amalan tersebut. Pas aku berapa ratus itu, aku nggak tahu, seingat aku hampir 500. Di situ mulai ada yang neror lagi kalau menurut aku gitu kan. Dan itu menurut aku bukan mimpi, itu nyata. Jadi di saat aku lagi wiridan amalan tersebut, tiba-tiba itu di kamar itu di atas kepala aku tuh kayak ada suara angin gede banget, muter-muter, itu gede banget suaranya. Nah dan dari situ tiba-tiba aku lagi sembayang, aku lagi sila gitu, badan aku tuh keangkat. Sampai keangkatnya. Iya, sampai keangkatnya. Di situ yang aku rasain, badan lemes, panas iya, dingin pun iya, campur aduk sakit pun iya dari situ. Dan di saat badan aku melayang itu, kayak ada yang datang juga di situ. Itu hentakan kaki gede banget, di pas percis di belakang aku. Blek, 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 dari situ. Dan dari situ aku kayak ada yang narik sampai kepental ke belakang pintu. Dan yang anehnya lagi, di saat aku kepental ke belakang pintu, badan aku tuh buat ngerangkak aja itu, buat gerak aja susah banget, gak ada tenaganya. Sampai aku sebisanya, Allahu Akbar, ini aku kenapa? Allahu Akbar, aku kenapa? Dalam hati, akhirnya saya sampai bener-bener ngerangkak sampai tempat tidur saya. Di situ, saya di situ tarik napas, istighfar, tarik napas sebisa-bisanya aku gitu kan ya. Aku nggak inget orang rumah, pikir aku bener-bener lemes, nggak berdaya. Mau ngomong orang tua, orang rumah juga aku nggak bisa di situ. Kayak
udahlah pasrah gitu. Yang penting saya dalam hati istighfar sebanyak-banyaknya. Itu agak mendingan dari situ. Akhirnya dari situ saya tidur. Cuma entah kenapa setelah saya ngalamin kejadian itu, tiba-tiba ada yang ngajak aku buat ikut bareng sama dia. Pas habis kejadian itu, suaranya laki-laki tapi nggak ada bentuk. Ngajak barengnya gimana? Maksudnya? Suaranya laki-laki tapi nggak ada bentuk, nggak ada rupanya, nggak ada wujudnya kayak gitu. Oh. Yang ngajak aku itu nggak ada. Yang aku ingat, mungkin kalau menurut aku mimpi, bukan nyata juga kayak mimpi. Jadi bingung. Ya udahlah. Akhirnya pas si sosok tersebut ngajak ngikut aku ikut. Tapi yang lebih aneh dan kagetnya, sukma ruh aku itu keluar dari badan aku. Keluar, aku di situ bingung. Lah, kok aku bisa keluar? Aku kan lagi tidur. Terus dia bilang, udah, pakai bahasa Sunda sih. Kalau bahasa Indonesianya sih, udah ikut aku, gitu. Akhirnya aku ikut. Di situ aku diajak terbang. Yang lebih kagetnya lagi, dia bilang, kamu pengen tahu gambaran surga dan neraka? Dia nunjukin. Yang aku lihat pas waktu itu, ada 2 pintu. Sebelah kanan itu surga dan sebelah kiri itu neraka, kata dia. Saya lihat pintu sebelah kanan yang kata dia surga itu ngeluarin cahaya putihnya, putih terangnya terang banget. Tapi di saat aku ngelihat cahaya tersebut, aku nggak ngerasa silau. Yang aku rasain bener-bener kedamaian yang bener-bener damai banget di situ. Dia nunjukin sebelah kiri, aku lihat itu pintu sebelah kiri bener-bener banyak banget api di situ yang berkobar. Cuma aku biasa aja pas ngeliat itu. Dah, dia nunjukin gambaran yang menurut dia surga dan neraka itu. Dia ngajak lagi, yuk ikut lagi. Ikut, diajaklah aku terbang. Kamu pengen tahu gambaran surga? Lihat, kata dia. Tapi posisinya aku diajak terbang sama dia tuh, tapi dia nggak ada. Aku lihat, yang pertama aku lihat gambaran surga itu dalam mimpi ini, itu gambarannya kayak padang rumput. Tapi di situ aku ngerasain, bener-bener ngerasain damainya yang bener-bener damai. Lebih dari pas aku ngelihat si cahaya yang di pintu itu. Bener-bener damai banget. Banyak rumput, banyak air mengalir bener-bener bersih banget. Banyak kupu-kupu, bunga-bunga kayak gitu. Yang lebih ininya lagi, biasanya kan kalau awan kan di atas ya, di atas langit. Kalau itu enggak, kayak ada di sekeliling kita. Gitu, kalau misalkan kita duduk di situ, awan tuh nggak di atas, tapi ada di sekeliling kita, muterin kita gitu. Nah udah, terus dia ngasih lagi gambaran surga yang kedua. Bentuknya itu kayak tebing-tebing batu, tapi banyak air terjun. Sama, cuma kalau yang awal tuh rumput, kalau yang kedua itu tebing, banyak air terjun, banyak kayak kupu-kupu juga, terus ya awan juga gitu, sama. Di situ aku ngerasain hal yang sama. Ini bener-bener asli apa enggak sih? Tapi aku sadar pas ngeliat tuh, oh surga tuh kayak gini. Kayak aku di situ sempat berpikir, aku nggak mau pulang, aku pengen ke situ gitu. Nah udah, cukup kamu ngeliat aja. Tapi di saat aku ngomong dalam hati, aku mau ke situ aja, nggak mau pulang, dia ngelarang, belum waktunya. Ikut lagi, kata dia. Terus saya di situ bukan dari atas lagi saya ngelihat gambaran neraka. Saya diajak buat ke dalam dari situ. Yang saya lihat di dalam itu banyak perempuan-perempuan yang disiksa. Salah satunya, aku ngelihat perempuan digantung, telanjang, itu lagi dicambuk, bener-bener kayak kambing yang lagi mau di apa? Biasanya disayat, dikulitin kayak gitu. Itu pakai gergaji mesin gede-gede banget. Pas si sosok yang ngelakuin itunya tuh bener-bener ngegeragaji itu dalaman keluar, terus banyak larva kayak darah-darah, kayak bener-bener nanah apa tuh keluar semuanya. Aku kaget di situ, kenapa di saat dia nyiksa si perempuan tersebut, si badannya itu bisa balik lagi, dia ngelakuin lagi balik lagi kayak gitu. Dan itu banyak banget perempuan.
Terus aku juga ngelihat di situ perempuan pada di geret-geret. Tapi posisinya di lantai, tapi lantainya itu kayak ada segitiga bentuk batu. Tapi di situ kayak api batu itu. Banyak banget kayak duri-duri tapi gede-gede. Digeret lah sana sini, mencrat sana sini, darah apa sarang larva kayak gitu. Terus balik lagi, geret lagi seperti itu lagi. Tapi pas aku nyaksin itu biasa aja, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Nah, udahlah. Tapi saya di situ sempat ngasih pertanyaan tuh kepada si sosok yang ngajak aku. Kenapa kok yang disiksa kebanyakan minta tolong perempuan? Dia nggak jawab. Dah, nanti juga kamu tahu, dia bilang kayak gitu. Sekarang mah pulang. Diajaklah aku pulang dan aku diturunin di posisi kamar aku depan pintu lagi. Dah, sok balik lagi. Akhirnya aku balik lagi ngikutin posisi aku lagi tidur dari situ. Pas saya ngikutin posisi lagi tidur, saya masuk, saya sadar dan saya melek. Tapi di saat saya melek itu, posisi saya kayak lagi dicekik. Bener-bener dicekik, sakitnya kerasa minta ampun. Bener-bener itu. Lidah sampai ngejulur, mata sampai ke atas. Kayak ada orang nyekik aja kayak gitu. Di situ saya berusaha buat istighfar pun susah. Dalam hati pun, jangankan ngomong istighfar secara langsung, dalam hati pun kayak ada yang ngehalangin. Tapi yang namanya orang lagi dicekik kayak gitu, otomatis kan mata ke atas tuh. Nah, di saat saya mata itu ke atas, di ekor mata itu saya ngelihat kanan kiri saya itu kayak ada sosok yang lagi ngerebutin saya. Yang aku ingat, sebelah kanan itu tuh sosoknya berjubah warna putih, mukanya bercahaya. Dan yang sebelah kiri itu sosoknya hitam gede. Di situ bener-bener ngerasa sakitnya, iya, bener-bener saat ditarik terus aku ke dalam lagi, tarik ke dalam lagi, bener-bener kayak orang mau dicabut nyawa. Dan akhirnya saya sadar di situ. Sadarnya aku tuh pas dengar adzan subuh. Pas begitu ada adzan, saya itu sadar. Pas saya sadar, saya di situ Allahu Akbar, istighfar. Dan di situ saya keluar keringat dingin dari situ. Itu yang menurut saya kejadian saya tapi di situ berpikirnya positif, gak berpikiran gimana-gimana. Mungkin Tuhan ngasih peringatan aja ke aku kalau surga dan neraka itu ada kayak gitu. Ya udah, itu aku baru di podcast ini aja aku ceritain. Ke orang tua juga belum pernah. Dan akhirnya saking aku penasarannya, singkat cerita, semenjak kejadian itu, aku itu di rumah tuh sering kerasukan juga. Makin parah semenjak kejadian itu. Sejak kejadian, mohon maaf, yang bersenggama sama si makhluk itu ya? Nah, malah tambah parah. Yang tadinya misalkan hanya sebatas bisa ngeliat atau misalkan lewat mimpi kayak gitu, ini semakin bener-bener sensitif, peka yang aku rasain tuh. Yang namanya kerasukan itu aku sehari tuh nyampe 3-4 kali. Nggak siang, pagi, malam, sore. Iya. Sehari bisa 3 kali? Sering, sehari 3 kali, 4 kali. Terus yang nyembuhinnya gimana? Ya manggil orang pintar. Jadi di saat misalkan aku kerasukan itu, kebetulan kan tetangga ada ustadz tuh. Jadi kadang orang tua manggil dia. Kalau misalkan ustadz itu masih bisa nanganin, ya yang biasa-biasa aja, mungkin katanya kayak gitu. Kalau misalkan yang masuknya sosok-sosok yang galak atau misalkan yang katanya kiriman, itu ya manggilnya orang-orang yang lebih pinter lagi, yang ilmunya lebih tinggi lagi. Cuma dari situlah mulai terungkap teror yang selama ini ngantuin aku tuh ternyata bener teror dari orang yang gak suka terhadap keluarga aku. Dan intinya kenapa aku ngalamin hal seperti itu tuh ada hubungannya dengan permasalahan keluarga dulu.
ada orang yang sakit hati sama keluarga aku. Jadi aku kebawa-bawa dari situ. Aku dari situ, loh kok kenapa sih bisa kebawa-bawa? Ya aku bingung sendiri, nanya ke orang tua juga, emang pernah ada masalah sama siapa? Cuma orang tua gak mau terbuka dan nutup-nutupin. Udahlah, kata orang tua tuh, kalau misalkan ya ada yang sirik atau misalkan ada yang gimana, pasrah aja sama yang di atas. Ya dengan sebisanya kita, sebisanya keluarga, akhirnya kita ngelakuin kayak ya sembahyang lebih ditaatin lagi, ngaji apa. Cuma tetap aja walaupun misalkan kita sekeluarga sembahyang, ngaji, itu teror makin menjadi-jadi. Di rumah itu makin menjadi-jadi. Di situ tuh. Dari mulai pernah suatu malam kamar aku kan ada pohon mangga. Ini kok tiba-tiba pas hari weton aku inget banget pas hari weton aku waktu itu tuh, saya susah banget yang namanya tidur melekin mata. Jadi pengennya kayak ada yang nyuruh nyaring melek gitu kan. Akhirnya di situ aku nggak bisa tidur. Posisi kamar aku kan aku ngadep ke jendela, dan kalau kita ngeliat jendela itu tuh pohon mangga itu kelihatan. Yang aku inget itu tiba-tiba kayak ada cahaya prapak kena pohon mangga. Pikir aku, apa ada konsleting listrik atau misalkan ada petir. Kalau ada petir kan otomatis ada suara duar atau gimana. Itu nggak ada sama sekali. Posisi nggak hujan. Aku inget itu jam 12 lebih. Akhirnya aku ngecek lah ke rumah. Aku flash pakai handphone gitu si pohon. Itu nggak ada apa-apa sama sekali. Dan yang lebih kagetnya pagi-pagi, itu pohon mangga dari mulai daun atas sampai bawah kering semua. Kering semua, kayak dibakar. Cuma dibakarnya nggak terlalu dibakar banget, tapi kayak misalkan daun terus dibakar bawahnya layu-layu kayak gitu. Itu pohon dari ujung atas sampai bawah daunnya pada rontok dan pada kering. Bener-bener nggak ada apa ya, getah sama sekali, bener-bener kering. Dari situ pertama kali teror yang bener-bener ada di rumah tuh. Kita positive thinking keluarga. Akhirnya kita udahlah tebang lah si pohon itu. Semenjak kejadian itu ya terus yang apa aku rasakan sebelumnya itu kayak makin gelisah atau apa tuh, itu hampir tiap hari aku seperti itu terus. Aku tuh hampir kayak orang gila tiap hari dihantuin hal-hal seperti itu tuh. Pikir aku di saat aku di rumah teror tuh nggak bakalan ada, ini malah makin jadi-jadi. Bener-bener hampir kayak orang gila. Itu parah banget ya. Menurut aku banget. Itu nggak tahu siapa atau misalkan salah keluarga kita apa, aku nggak tahu. Terus yang pernah ada lagi terornya, tiba-tiba kayak ada pasir tiap malam. Jadi misalkan ada suara pasir nih di atap rumah kayak pralak kayak gitu. Itu langsung kayak ada suara hewan yang lari-lari di atas plafon kamar tuh. Anehnya itu di kamar aku aja, yang depan itu. Itu berisik banget. Tapi yang aku anehnya tuh, yang aku herannya, di saat suara itu muncul, badan aku tuh ngerasa kayak merinding, terus panas, hawa kamar tuh kayak gitu. Hampir tiap malam. Akhirnya ya udahlah, aku nggak berpikiran gimana-gimana. Paginya aku keluar rumah. Di depan rumah itu aku nemuin bangkai kelelawar, tapi kayak udah dicincang-cincang. Kayak udah dipotong-potong. Logikanya kalau misalkan ada yang kelelawar mati otomatis utuh, itu mah enggak, kayak yang dipotong-potong. Dari situ kayak bangkai kelelawar, terus ada darah, ada semut merah yang bener-bener banyak, udah dikasih obat datang lagi, udah dibakar datang lagi. Jadi semakin semut itu kita usir, dia kayak semakin banyak, bukan yang hilang. Tapi semenjak teror-teror yang ada itu tuh, hawa rumah tuh bener-bener menurut aku beda banget. Gak nyaman, panasnya bener-bener panas. Misalkan di luar hujan, harusnya dingin dong. Kalau itu enggak, panas, bener-bener panas. Di situ aku ada apa ini gitu kan. Akhirnya ya saking bener-bener aku ngerasa capek, takut, aku curhat lagi tuh, ngalamin hal-hal seperti itu ke orang pinter yang aku kenal, masih sama orang yang
nyaranin aku buat kayak puasa kayak gitu lagi. Aku curhat tuh sama dia, aku di rumah ngalamin gini. Ya itu bentuk contoh orang yang sirik ke kamu. Itu teror dulu. Kamu hati-hati nanti buat kedepannya, pasti ada yang lebih lagi. Dan ternyata benar. Setelah kejadian teror tersebut, satu keluarga itu sakit. Sakitnya itu bener-bener, misalkan aku sakit, aku sembuh, nyerang adik aku sembuh, nyerang orang tua aku, kayak gitu. Dan menurut aku sakitnya itu nggak wajar, aneh. Sering kerasukan juga, sering ngamuk-ngamuk nggak jelas. Antara keluarga tuh selalu cekcok, adik kakak orang tua, bapak istrinya, ibu aku gitu. Hampir semua itu cekcok tiap hari. Nggak ada ketenangan di dalam keluarga aku tuh, nggak ada sama sekali. Akhirnya gimana pun juga aku nggak mau dong keluarga aku digituin gitu kan ya. Caranya seperti itu aku nggak suka. Aku di situ sebagai anak pertama, nggak boleh nih, ini udah keterlaluan. Jangan sampai aku diem, malah nanti keluarga kita tuh bener-bener gimana lebih lagi gitu tuh. Akhirnya aku sana sini minta pertolongan ke orang-orang kan. Dan singkat cerita, semenjak aku sering nyari informasi orang pinter sana sini itu, malah bukannya tambah sembuh. Paling sih di saat misalkan aku berobat, aku sembuh cuma ngerasain paling lama-lamanya seminggu. Tapi kayak kumat lagi, seperti itu lagi, kayak gitu. Yang menurut aku, aduh ini aku harus gimana? Aku bener-bener sampai aku berpikiran gitu tuh, kayak ada yang ngebisik di hati aku tuh gini, mati aja. Udah mati aja. Mati aja. Saking bener-bener aku capeknya. Aku mikirin diri aku aja yang selama ini aku belum buka ke keluarga itu. Aku gak tahu kenapa, ditambah keluarga pun ngerasain hal seperti itu. Aku bener-bener bingung. Mau curhat ke siapa? Udah sana sini juga sama aja, gak ada hasil. Akhirnya mungkin yang namanya setan, udah mati aja dia ngebisik. Tapi dari situ aku berusaha kayak, gak boleh, saya kuat, saya bisa buat keluarga saya, kayak gitu. Singkat cerita, akhirnya aku manggil ustadz lagi nih. Tapi waktu itu kita buat ngeruqyah. Pertama itu ya badan aku, keluarga, rumah juga. Dan di situ bener-bener malah makin menjadi-jadi lagi. Sampai yang namanya peruqyah itu pun bilang, ini parah, kirimannya parah. Ternyata yang orang itu kirim itu banaspati. Bukan santet juga. Jadi ternyata keluarga kita itu tuh banyak yang gak suka. Ada ngirim tanah kuburan, ada katanya teluh, ada banaspati, banyak siluman-siluman, iblis apa kayaknya tuh yang ditaruh di situ. Akhirnya di situ saya tambah down kan. Ini harus gimana? Saya terus ikhtiar sana sini, saya minta pertolongan. Tapi sebelumnya aku minta pertolongan kan ke orang pinternya yang laki-laki nih. Tapi di saat aku minta pertolongan ke yang laki-laki tuh kayak yang kurang klop gitu. Akhirnya aku berpikiran buat coba deh ke ustazah atau misalkan ibu haji gitu. Akhirnya aku nyari-nyari info, dapatlah aku dipertemukan sama Bu Haji waktu itu. Panggilannya Umi panggilannya. Ingat aja. Dan akhirnya selang waktu aku nyempetin lah buat datang ke pesantrennya dia. Aku datang ke situ, sebelum aku cerita aja dia udah kayak tahu. Dan yang lebih kagetnya itu pas dia ngelihat muka aku langsung datang, dia tuh kayak yang berkaca-kaca. Dia bilang gini, "Tong, karunya pisan," bahasa Sundanya tuh, "nyanet teh. Kasihan banget kamu tuh." Lah emang kenapa, Mi? Muka kamu jelek banget, bau banget,
badan kamu banyak durinya, kata dia tuh. Emang kenapa Mi? Udah nggak usah tahu. Kamu pengen sembuh? Iya Mi, pengen sembuh. So aku ceritain, tapi Umi udah nggak usah cerita. Umi udah tahu, kata dia tuh kayak gitu. Terus pas Umi ngaji apa, di situ aku mulai kayak ada apa ya, reaksi di badan. Badan tuh kayak gemeter, kayak ada sesuatu yang nggak terima gitu tuh. Aku berobat ke situ tuh, sampai akhirnya aku nggak sadar. Terus aku kayak, yang aku inget sih aku udah kayak ngegerem gitu waktu itu tuh, kayak nggak terima lah mau diobatin tuh. Terus Umi datang cuma ngasih air minum, dia cuma niup aku enteng lagi badan tuh. Terus dia ngasih air minum, aku pulang ke rumah, aku ngasih buat mandi katanya, suruh minum obat apa segala macem. Alhamdulillah tuh agak mendingan tuh. Tapi semakin aku nyari bantuan orang lain itu, teror tuh nggak berhenti Bang, makin menjadi-jadi lagi. Menghalang-halangi terus ya. Iya. Ya. Jadi terornya itu ya itu yang aku tadi ceritain, sering kerasukan apa segala macam. Pas malam itu aku berapa hari dari si Umi tersebut, sekitar 4 atau 5 hari aku ngerasa tenang, ngerasa enak, tapi saya mulai diteror lagi di situ Bang. Saya itu posisinya lagi nonton TV di kamar. Saya inget banget nih, nonton channelnya pokoknya orang-orang yang ngerukyah gitulah, yang diganggu jin atau apa. Saya lagi nonton nih Bang, gitu kan. Itu pas si ustadznya lagi ngerukyah si orang yang dirukyah, malah aku yang kena Bang. Aku yang nangis-nangis, aku yang ngamuk-ngamuk di kamar tuh. Kan aneh. Niat aku cuma pengen nonton nih gitu kan ya. Malah aku yang kerasukan di situ Bang. Kata ibu aku kerasukan dari habis isya sampai jam 2 pagi. Lama banget ya? Banget. Lama. Dan ibu aku sempet cerita nih pas aku kerasukan. Dan ternyata itu yang yang ibu aku ceritain itu, yang masuk tuh sosok-sosok kiriman. Ada yang kiriman, ada yang ketarik terus dia pengen komunikasi, kayak gitu. Cuma yang aku inget dari kata-kata ibu aku tuh, ternyata si sosok itu atau misalkan kiriman yang dikirim itu mungkin orang yang pengen keluarga kita gimana ya, pengennya itu keluarga kita itu berantakan, hancur, ibu aku meninggal, dan aku pun harus meninggal. Dia bilangnya kayaknya dia disuruh terus. Saya juga capek sebenarnya, kasihan sama keluarga ini. Cuma mau gimana lagi? Sosok tersebut bilang, sayanya dikasih makan, kata dia tuh. Kalau saya nggak kesini, saya bakalan dimarahin. Itu banyak banget Bang yang masuk Bang. Ada tuyul, kiriman, babi ngepet, pokoknya banyak banget di situ. Akhirnya jam 2 itu aku sadar. Dan sadarnya itu bukan sama orang pinter, sama ibu kandung sendiri. Diapain? Jadi gini, antara aku dan ibu aku itu ternyata penyakitnya itu hampir sama katanya. Maksudnya penyakitnya hampir sama itu yang pernah aku pertanyain, kok bisa? Jadi ibu kamu kalau misalkan ini mah sensitif, kamu juga sama. Jadi di saat misalkan ada orang yang ngirim-ngirim gitu tuh saling peka. Ibu kamu ngerasain, kamu ngerasain kayak gitu. Nah, suatu ketika kenapa tadi Bang Ale bilang kok bisa gitu tuh? Ya ibu aku juga sering banget ternyata yang namanya ngalamin hal-hal mistis tuh. Dia pernah cerita ke aku, dia pernah didatangin sama sosok perempuan. Dia bilangnya jangan panggil ratu, bilang aja bunda. Sosoknya kayak Ratu Pantai Selatan sih dia cerita, cuma minta dipanggilnya bunda. Dia itu hadir dalam mimpinya ibu tuh, katanya kasihan ke keluarga kita. Saya nggak bisa ngobatin langsung. Saya nggak bisa langsung ngobatin keluarga kamu. Saya hanya sebatas ngasih sesuatu aja yang apa yang harus kamu lakukan. Dan saya pun kalau seandainya misalkan saya buat langsung ngebantuin anak kamu, belum bisa. Soalnya anak kamu masih ngelawan ke orang tua. Tapi jujur Bang, di sini Bang, saya masih ngelawan ke orang tua.
Ya mungkin efek-efek yang hal seperti itu yang bikin saya emosi dan akhirnya ngelawan ke orang tua kayak gitu kan. Singkat cerita, pas saya kerasukan itu bapak ingat, coba deh lakuin, coba deh cobain sama anak kamu sendiri. Jadi waktu itu tuh katanya yang sebunda-bunda tuh ngasih sarannya itu suruh nyediain sapu lidi tapi yang udah dipakai. Minimal ganjil lah. Kalau enggak 3, 5, kalau enggak 5, 7, kalau enggak 7, 9. Ibu aku ngambil yang 9. Kepretin aja langsung. Aku nggak tahu dia baca-baca apanya sih, yang tahu ibu aku doang di situ. Akhirnya dia pas aku kerasukan itu, ibu aku tuh yang ngepretin aku pakai sapu lidi itu. Yang aku rasain pas aku dikepret itu dari atas sampai bawah, itu kayak ada cahaya yang nyambut. Yang tadinya mata aku berat, hitam gitu tuh kayak ada cahaya yang datang. Dan sedikit-sedikit yang tadinya berat tuh mata aku kebuka, enteng. Dan akhirnya aku sadar bang dari situ. Nah setelah itu masih banyak lagi di situ tuh. Kayak adik aku kerasukan, ibu aku, adik-adik aku yang lain, bapak aku juga. Dan yang tadinya teror hanya sebatas nampakin di rumah, lempar-lempar barang, masuk-masuk ke badan aku, atau misalkan bikin sakit orang, itu sampai ke fisik bang. Fisik satu keluarga. Gila ya. Dalam bentuk gatal-gatal kayak herpes bang. Yang aku ingat waktu itu, sebelum aku dan keluarga aku tuh sakit, itu kita tuh lagi misalkan sembayang, itu di atas kita sembayang tuh kayak ada yang naburin. Bentuknya tuh yang aku inget tuh waktu itu tuh semut merah tapi gede-gede bersayap bang. Itu kayak orang ditaburin. Kita lagi sembayang misalkan Allahu Akbar, baru aja Allahu Akbar, itu di atas kayak ada yang naburin tuh hewan tersebut. Praplak, praplak, itu banyak banget bang. Dan dari situlah tuh badan panas lagi, gatel. Tadinya gatelnya tuh nggak ada benjolan, nggak ada apa, tapi kayak yang di dalam gatelnya bener-bener gatel banget. Lama-lama makin nimbul, makin lumbul, sampai setengah badan aku bang, korengan semua. Gila ya sampai segitunya ya. Iya, akhirnya kan barangkali ini mah non medis gitu kan ya, pikiran aku positif dulu nih. Akhirnya aku buat datengin salah satu rumah sakit ke spesialis kulit di situ. Dia bilangnya gini, herpes bukan kayak gini, terus kutu air bukan kayak gini. Terus si dokter itu bilang ke aku, barangkali si A-nya jorok gitu kan, nggak pernah bersihin tempat tidur atau apa. Pikir aku, kalau bangun tidur aku bersihin, mau tidur pun aku selalu bersihin, kamar tuh bersih gitu kan. Aneh, dokter aja aneh. Penyakit kulit, baru nemuin penyakit kulit yang seperti itu, herpes juga tapi bukan herpes. Kayak gitu. Terus aku kan cerita, ini yang dirasa apa? Panas dok. Ini kayak ada, jadi kayak ada totolan kulit terus kayak kena api bang, benjol kayak adernya gitu. Tapi di tengah-tengahnya tuh kayak ada matanya gitu warna hitam. Tapi itu di saat terasa kalau malam itu kayak ada yang jalan, gatel. Mungkin kalau misalkan bukan aku sih ya nangis-nangis. Aku berusaha dikasih bedak lah apa kayak gitu dari situ tuh. Akhirnya selama 4 hari nih, aku datang lagi lah ke orang pinter buat nyembuhin ini luka-luka aku. Orang pinter ngasih apa waktu itu tuh, suruh buat minum air jamu kuning sama buat mandi. Alhamdulillah bang, sembuh. Aneh kan? Pakai salep dari dokter, obat dari dokter, itu nggak sembuh. Tapi di saat misalkan saya minta ke salah satu orang pinter, suruh minum perasan air kuning, terus buat dimandiin, dibalurin, itu sembuh. Ngedadak besoknya selama 4 hari itu langsung kering. Air kuning itu air kunyit gitu ya? Kayak kunyit, iya kunyit. Jadi suruh kita di blender, terus kita diminum, tapi di ini dulu dimasak dulu, terus airnya kebakin buat mandi, terus bekas itu blendernya dipopyokin kayak gitu. Alhamdulillah sembuh bang. Tapi pas mau sembuhnya itu bener-bener badan juga panasnya minta ampun. Udah akhirnya aku sembuh tuh. Baru 2 hari, ibu aku lagi tidur depan kamar aku, dia pun sama diserang lagi tidur posisinya bang. Dan akhirnya apa? Sama juga bang. Tapi kalau aku kan bagian dada ke tangan, kalau ibu aku tuh di punggung kalau nggak salah. Di punggung. Akhirnya ya apa yang pernah diiniin si Pak Ustadz aku terapin di ibu, sembuh. Nyerang lagi bang. Ke bapak. Sama seperti itu juga. Jadi jangkanya tuh nggak lama, harus sebulan apa itu mah sehari, 2 hari, 3 hari. Jadi merembet. Ya. Iya merembet gitu tuh. Dan yang terakhir tuh adik aku yang perempuan, di bagian leher sini, dengan penyakit yang sama kayak gitu.
bener-bener ini. Akhirnya ya udah deh, demi kebaikan keluarga, terus kesembuhan keluarga, barangkali misalkan aku punya dosa atau misalkan punya hal yang pernah aku lakuin, intinya sih gini, buat buang sial lah. Ada yang nyaranin kamu buat manggil anak-anak yatim piatu, buat ke rumah ngaji. Ya udah aku turutin tuh. Pas banget waktu itu di ulang tahun aku yang ke-27. Itu tuh. Aku selametan, terus anak yatim piatu aku undang segala macem. Aneh lagi, Bang. Bukannya malah sembuh, malah semakin menjadi-jadi lagi. Jadi semakin aku buat berobat buat keluarga itu, semakin hantamannya bener-bener semakin ini. Semakin ada lagi. Kayak gitu. Tujuan kita ngundang anak yatim, orang pinter buat yasinan di tempat usaha aku di rumah itu. Ya buat apa ya? Buat barangkali ya lamun saya ini buang sial cak Sunda nama lah. Kayak gitu. Itu ya kayaknya bukan percuma ya, lebih ke kok sia-sia gitu tuh. Itu yang namanya, itu aku udah punya usaha sendiri, Bang. Itu yang namanya pemasukan, Bang. Itu hilangnya ke hal seperti itu aja. Ya kayak buat berobat, buat ini. Oh, usaha ya. Usaha, iya. Buat aku gimana sih anak selagi misalkan ada buat iniin kebahagiaan orang tua, keluarga gitu, gimana caranya aku lakuin kayak gitu. Terus aku ngundang mereka, terus malah menjadi-jadi lagi. Masih sakit keluarga tuh kayak gitu. Terus aku ya akhirnya mungkin hayu datang lagi, konsul lagi. Ini mah bener-bener. Jadi ini tuh pertama dari akhirnya dia ngejelasin. Sekarang mah gini aja deh. Kamu waktu ngejalanin puasa itu pernah ditunjukin lewat mimpi-mimpi enggak? Gambaran-gambaran enggak? Siapa aja yang hadir? Saya bilang banyak. Dan ya udah. Akhirnya aku cerita mimpinya seperti apa, dan yang hadir dalam mimpinya itu, Bang, enggak 1-2 orang.